Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabarmu teman? Hai hai hai, senang jumpa denganmu. Hai hai hai, how are you? Aku baik-baik saja. I'm very well, thank you. Tepuk semangat dulu dong, biar lebih semangat. Boleh bantuannya ibu-ibu? Tepuk semangat, prak-dung, 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 prak, dung-dung-dung-dung-dung, prak-dung-dung, prak-dung, prak, ding-ding-ding-ding-ding, aha, aha, sip, aha, aha, semangat. Perkenalkan, nama saya Dewi Alita Wangira Nasution. Saya ngajar di kelompok bermain Aisyah 1, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari materi yang akan saya sampaikan adalah peserta dapat memahami bahwa stunting itu sebagai masalah tumbuh kembang anak. Materinya di sini ada 4. Yang pertama, pengertian stunting, ciri-ciri stunting, dampak stunting, pencegahan dan penanganan stunting. Yang pertama yaitu pengertian stunting. Stunting itu adalah gagalnya tumbuh kembang perkembangan anak yang diakibatkan oleh gizi kronis atau infeksi berulang yang menyebabkan anak tersebut pendek, tidak sesuai dengan usianya. Tapi tidak semua anak pendek itu dikatakan stunting ya Bu. Jadi bisa kita lihat dulu, kita lihat dari semua aspek perkembangannya. Jadi, ciri-ciri stunting yang pertama, otomatis anak stunting itu tubuhnya pendek, lebih pendek dibandingkan dengan usianya, tidak sesuai dengan usianya ya Bu. Kemudian apabila anak tersebut tidak ditangani secara secepatnya, maka dia akan mengalami banyak keterlambatan seperti keterlambatan perkembangan kognitif, motorik, perkembangan pertumbuhan gigi, tulang. Kami rentan mengalami penyakit serta obesitas. Nah, dampak stunting itu ada banyak macamnya. Jika kita lihat dari segi kesehatan, yang pertama, anak stunting akan mudah mengalami obesitas. Ada yang tahu nggak kenapa anak stunting mudah mengalami obesitas? Nah, stunting itu dia mengalami gangguan dalam mekanisme tubuhnya sehingga jadi pemecahan lemak di dalam tubuhnya tidak optimal sehingga menyebabkan timbunan lemak dan mengakibatkan anak tersebut obesitas. Dari kesehatannya tadi, penyakit degeneratif, angka kesakitan tinggi, maksudnya dia rentan terhadap penyakit karena sistem imun tubuhnya lemah. Perkembangannya yaitu gangguan motorik, gangguan kognitif, kemudian pencegahan dan penanganan stunting. Ya, ada 4. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan esensial. Jadi stunting ini Bu, ada 1000 HPK namanya, yaitu 1000 hari pertama kehidupan, bukan kelahirannya, tapi kehidupan semenjak dari janin di dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Nah, jadi pemenuhan kebutuhan esensialnya gimana? Jadi semenjak ibunya hamil, nah maka harus diberi darah, kemudian zat besi, kemudian asam folat. Nah, kemudian sampai dia melahirkan, sampai anak tersebut mengenal MPASI, maka kita kenalkan dengan makan-makanan yang kaya protein, khususnya protein hewani. Dan setelah pemenuhan kebutuhan esensial, kita lanjut ke monitoring pertumbuhan. Kita pantau pertumbuhannya bagaimana, sesuai nggak dengan umurnya. Kita semuanya udah melakukan ya Bu di kelas kita, DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Kita pantau tingginya, lingkar kepalanya, beratnya, apakah sesuai dengan seusianya, dengan umurnya. Dan kita monitoring perkembangannya, semua aspek perkembangan anak kita lihat di sana. Jika kita menemukan gejala dari yang sudah dipaparkan tadi,
pada anak tersebut, seharusnya kita rujuk ke Vaskes yang lebih memungkinkan untuk kasus tentang stunting. Sekarang kita melakukan diskusi kelompok. Menjawab pertanyaan yang saya paparkan di PPT. Nanti boleh Ibu tulis di kertas HVS tersebut. Nanti saya kasih waktu 5 menit. Baik, terima kasih Bu Tika. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yaitu yang pertama, faktor-faktor dominan yang menyebabkan masih terjadinya stunting di daerah kita. Faktor yang menyebabkan stunting di daerah kita itu masih rendah, masih tinggi, itu dikarenakan lembaga itulah kemiskinan. Karena faktor kemiskinan ini tentu berimbas kepada penghasilan. Penghasilan akan berimbas kepada kebutuhan perekonomian serta pangan kebutuhan keluarga. Nah, di sini hambatan yang masih berlaku di dalam kehidupan sosial yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang stunting itu sendiri. Pencegahan dan penanganan stunting itu yaitu pihak terkait perlunya mengadakan edukasi kepada ibu-ibu muda atau wali murid. Khususnya kita adalah guru, maka kita imbasnya tentu kepada wali murid itu sendiri. Kita adakan pelatihan-pelatihan. Iya, kita adakan pelatihan dan sosialisasi. Ya, terima kasih buat jawaban dari Bu Ira, keren sekali jawabannya. Tepuk terakhir kita akan melakukan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semua intinya adalah stunting itu adalah gagal tumbuh kembangnya seorang anak. Ya, jadi kita tangani secepatnya, apalagi kita sebagai guru PAUD yang sehari-harinya memang berkegiatan di dunia anak-anak. Sekian dari saya Dewi Tika Wanirna Sution mengucapkan terima kasih atas kesempatan